dan berpakaian yang rapi. Jangan lupa mandi dulu ya, baru kita mulai ibadah di rumah. Oke, kita bernyanyi memuji Tuhan. Bang Joshua, silakan. Semuanya buat gerakannya, boleh berdiri. Semuanya semangat. Dari sekolah minggu di rumah harus semangat ibadahnya. Kami bersyukur Bapa yang di sorga, di pagi hari ini, minggu ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya anak-anak sekolah minggu kami semuanya dalam keadaan sehat. Berkati Tuhan ibadah kami ini, berkati anak-anak sekolah minggu kami semuanya dimanapun mereka berada. Tetaplah mereka sehat, panjang umur. Bahkan orang tuanya juga Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesehatan, hikmat, panjang umur, rezeki yang daripadamu. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau memberkatinya. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke ayat bulanan. Ayat bulanan kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian ayat bulanan kita. Kita lanjut bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41. Semangat ya adik-adik. Buku ND Sekolah Minggu nomor 41 ya, silakan dibuka. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat firman
yang boleh kami dengar hari ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, mulai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari persiapkan Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman-Nya adik-adik. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, tema kita di hari Minggu ini yaitu Allah mengabulkan doa orang beriman. Siapa sih orang beriman itu? Tentu namanya Hizkia. Nah, apa arti Hizkia adik-adik? Hizkia itu artinya kekuatan Yahweh, ya. Apa sih kelebihan Hizkia? Hizkia itu orang yang baik, bijaksana, takut akan Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Berapa usia Hizkia menjadi raja? Dia menjadi raja di usia 25 tahun. Adik-adik, dia masih muda, tetapi dia memiliki hati yang bijaksana yang diberikan Tuhan. Adik-adik, dalam nats ini Hizkia mengalami suatu penyakit yang begitu parah sekali. Bukan berarti kalau seorang raja tidak mengalami pergumulan, tidak ada masalah. Setiap orang pasti mempunyai pergumulan, masalah atau yang lainnya. Demikianlah Raja Hizkia, dia mengalami penyakit yang begitu parah, yaitu penyakit bara. Bara itu sejenis bisul yang bernanah, dan kebetulan penyakitnya ini sangat mematikan. Tetapi karena Hizkia orang yang taat dan baik hati, Hizkia dia tidak menyerah. Dia meminta kepada Tuhan agar dia disembuhkan. Tadi kan tema kita Allah mengabulkan doa orang beriman. Jadi karena Hizkia orang beriman, orang benar,
Tuhan mendengarkan doanya. Hizkia pun sembuh. Jadi adik-adik pun jangan pernah lupa berdoa, karena doa itu adalah jembatan kita atau alat kita berkomunikasi kepada Tuhan, seperti Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia ini raja yang banyak prestasinya banyak. Dia memerintah selama 29 tahun lamanya. Saking hebatnya dia, saking bijaksananya dia selalu dibanggakan orang-orang Israel. Jadi adik-adik juga bisa seperti itu. Jadi raja, contoh di rumah raja damai, di sekolah raja pintar atau yang lainnya. Jangan raja makan ya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, jadi kita banyak belajar kan dari Raja Hizkia. Raja Hizkia selain dia orang yang baik, bijaksana, orang yang benar, dia juga orang yang rendah hati. Biarpun dia 29 tahun sebagai raja, dia tetap rendah hati. Dia tetap takut akan Tuhan. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Raja Hizkia. Jadi adik-adik, mulai sekarang harus semangat, harus rajin berdoa ya, seperti Raja Hizkia. Seperti tema kita tadi, Allah mengabulkan doa orang beriman, orang benar. Kalau kita anak baik, kalau kita anak pintar, anak takut akan Tuhan, apapun yang kita inginkan pasti dikabulkan Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang meminta kepada Tuhan kesembuhan, dia pun sembuh. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengingat Engkau melalui doa. Kami percaya Tuhan, kami boleh melakukan itu dalam hidup kami. Begitu juga adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, lindungi sertai mereka. Jauhkanlah Tuhan segala penyakit dari tempat kami ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Kita buka buku nyanyian kita, buku nyanyian itu nomor 154. Nomor 154 ayat 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.
Coba bentar.